Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan, sebab Engkau lah yang layak terima pujian. Bila Tuhan sempurnakan pujian penyembahan kami menjadi rupa yang menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau sumber kekuatan kami, sumber pertolongan yang sempurna bagi kami, tempat persembunyian dan perlindungan kami dari segala kesesakan dunia yang menghimpit banyak manusia tanpa terkecuali anak-anak Tuhan. Tapi kami tahu ketika Tuhan ada bersama kami akan tetap tenang. Kami akan nyaman berjalan menghadapi segala tantangan. Kami tidak perlu takut sebab Engkau menyertai kami. Sempurnakanlah pujian penyembahan kami menjadi menyenangkan hati-Mu. Lalu saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Setiap telinga yang mendengar dibuka dengan baik dan hati dibuka untuk firman-Mu, sehingga tidak sia-sia kami mendengarkan firman Tuhan. Kami semua dilawat dan diberkati Tuhan. Lalu segala kuasa-kuasa kami tolak dalam nama Yesus. Lingkungan di mana kami hari ini memuji Engkau, Tuhan, kuasai Roh Kudus bekerja sehingga mereka juga diberkati sama seperti kami diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu terbatas dengan hikmat dan urapan Allah yang tidak teranya. Kami siapkan hidup kami dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Hari ini kita kembali boleh ada di hadapan hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita senangkan hati Tuhan dengan hati yang tulus, dengan wajah yang bersuka cita, dan tidak ada guratan-guratan di wajah kita, ya kan? Enak rasanya kita datang kepada Tuhan, plong, tidak ada beban, senang, maka Tuhan pasti senang. Amen. Gak usah susah-susah dalam hidup ini. Kita harus percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Lebih berkat, bukan berkat jasmani yang terutama, tapi berkat surgawi. Itu yang intinya. Ya. Makanya banyak orang, mereka dengan harta yang banyak, segala sesuatu banyak mereka nikmati di dunia, tapi rasanya hampa. Kenapa? Karena berkat surgawi tidak ada di hatinya. Kuncinya berkat Tuhan, berkat surgawi, berkat rohani. Ketika roh kita disegarkan, dikuatkan, maka kita akan menikmati hidup ini dengan tenang, dengan enjoy, tanpa pernah bersungut-sungut. Ya. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Roma 12. Dan Bapak Ibu juga yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu ada, Anda ada hari ini, silakan diambil Alkitabnya. Bisa juga kita buka di handphone kita, Android, notebook, laptop, iPhone kita, di dalam aplikasi Alkitab yang ada di dalam kitab Roma, surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayat 12. Roma 12 ayat 9 hingga 12. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertegunlah dalam doa. Saya ulangi sekali lagi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sampai semakin jauh firman Tuhan, kita sudah dengar bersama. Dan saya percaya Tuhan tidak mau hanya kita mendengar saja. Amin. Bukan hanya sama-sama mendengar, tetapi sama-sama diberkati, sama-sama dilawat Tuhan, sama-sama disejukkan dan disegarkan Tuhan oleh firman Tuhan hari ini. Jadi lagi Tuhan tidak mau kita percuma datang kepada-Nya, tetapi Dia mau supaya kita mendapatkan berkat rohani, berkat surgawi setelah kita sama-sama sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang ciri khas murid Kristus. Ciri khas berarti ada sesuatu yang berbeda, unik. Ada sesuatu yang lain dilihat dari kehidupan kita. Amin. Dalam kehidupan orang percaya banyak, bisa percaya, iblis saja dikatakan percaya, benar? Iblis percaya pada nama Yesus, tetapi mereka tidak melakukan kehendaknya. Itu bedanya. Iya. Jadi saya mau katakan, bukan saya sendiri mengatakan, tapi firman Tuhan menjadi pedoman atau menjadi background bagi kita, bahwa kalau ada orang percaya pada nama Yesus, hanya percaya tanpa melakukan kehendaknya, sama seperti Alkitab berkata, iblis juga percaya, sama seperti iblis, ya. Oh no. Kita perlu yang mengatakan itu. Hey. Iya. Jadi kita bukan hanya sekedar percaya. Makanya banyak orang percaya tidak kelihatan cirinya, tidak kelihatan sesuatu yang berbeda yang diterusi dengan firman yang didengarkan, yang tergambar dari hidup sebagai anak Tuhan. Sangat disayangkan. Tapi inilah waktunya bagi kita yang mendengar firman Tuhan. Hari ini dengan topik ini, dengan judul ini, ada ciri khas murid sebagai murid Kristus. Amin. Sebagai orang percaya. Pertama sekali dikatakan di situ, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Apa? Jangan pura-pura. Peter Pan yang cukup dikenal, yang melakukan buka dulu topengmu, oh buka dulu topengmu, oh buka dulu topengmu, supaya aku lihat wajahmu. Lagu dunia aja udah ada, apalagi Tuhan. Amin. Buka topeng, jangan bertopeng. Ini namanya pura-pura. Haleluya. Pura-pura. Ini yang bahaya. Punya kasih, ciri khas murid Kristus. Kasih itu tidak pura-pura, tidak munafik. Kalau kita melihat di sini dalam bahasa aslinya, supaya kita lebih jelas tahu, bukan maksudnya kita sok pintar supaya hebat, tidak. Tapi Tuhan mau dengan penyampaian firman itu supaya ditandaskan untuk kita mengerti. Dengan bahasa aslinya ketika kita lihat itu, maka kita tahu kasih yang sebenarnya di sini. Kasih itu memang kasih agape, tapi sebelum kasih agapo, di situ dikatakan, di situ ada sesuatu yang berbeda ketika kita lihat dalam abjad Yunaninya.
Demikian dituliskan, eta agape as enai anu po kritos. Eta abjad dengan huruf besar berbicara tentang ada sesuatu yang berbeda, tentang kasih. Kasih agape tapi terdiri dengan kata eta, berbicara dengan spesifikasi kasih dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kasih rasa-rasa atau karena perasaan mengasihi. Mengatakan kasihan deh, kasihan dia, rasa-rasa kasih. Atau kasih karena sesuatu, motivasi yang lain. Kasih supaya dilihat, supaya kita baik, lihat orang, oh kita benar-benar baik. Tapi kasih yang tulus dari hati, kasih yang dikerjakan oleh Roh Allah yang ada dalam hidup kita, yang dikaruniakan, kasih Kristus yang menghidupi hidup kita. Sehingga dengan kata hendaklah kasih itu jangan pura-pura berbicara bahwa kasih itu adalah kasih yang tulus, kasih yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita setelah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Eta agape as enai anu po kritos. Kasih yang dikerjakan Kudus, amin. Amin. Kristus dalam hidupnya. Haleluya. Itu. Iya. Alkitab berkata bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Amin. Bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia, kamu diselamatkan. Oleh karena itu jangan menyombongkan diri. Nah, pertama sekali ciri kita, sesuatu yang bisa dilihat sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita murid Kristus, punya kasih, bukan kasih yang pura-pura. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 dikatakan di sana, saya akan baca untuk kita semua. 1 Korintus 13 dulu dari situ kasih perikop. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sekalipun kita punya segala sesuatunya, kita pintar, kita punya harta, kita berbahasa roh seperti yang dikaruniakan roh, berbahasa-bahasa lidah, ya, melakukan segala sesuatu bisa, tetapi kalau kita tidak punya kasih, nggak ada gunanya. Hampa, ompong, nggak ada giginya. Coba kalau nggak ada giginya gimana coba kan? Orang mana mau bisa makan, ya kan enggak? Ya enggak? Bisa punya enggak bisa. Nah seperti itu, nggak ada gunanya. Kasih yang harus penting di sini, tapi kasih yang bagaimana tadi? Kalau kita lihat pembacaan tadi, kasih bukan karena perasaan, bukan karena rasa-rasa, bukan karena perbuatan baik kita supaya dilihat orang bahwa kita mengasihi, tetapi sebenarnya tidak. Tetapi kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus, amin. Kasih yang berbeda yang dikerjakan oleh Kristus. Haleluya. Ini yang harus kita miliki. Dan
Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Tapi kasih tetap selama-lamanya. Amin. Dan karena kasih inilah kita sampai ke surga mulia. Amin. Amin. Karena kasih. Yang kedua, ciri khas murid Kristus. Yang kedua di situ, menjauhi yang jahat, lalu lakukan yang baik. Menjauhi yang jahat, tapi ada next, ada continue, ada sambungannya. Apa? Melakukan yang Baik. bukan hanya menjauhi saja, tapi harus ada action. Lawan yang jahat adalah yang baik. Lari dari kejahatan. Dalam Amsal dikatakan di sana, ya, bahwa orang yang menjauhi kejahatan itu lari dari kejahatan. Sama halnya juga bahwa orang yang menjauhi kejahatan tidak mengandung dosa. Karena kejahatan itu mengandung dosa, ya. Sama halnya apa? Seorang ibu yang mengandung atau yang hamil, ya, mengandung anak. Nah, orang yang lari dari kejahatan itu, bahwa dia tidak mengandung atau tidak melahirkan kejahatan lagi. Dia lari. Tetapi kalau orang tetap dalam kejahatan, dia akan mengandung dosa, ya, akan melahirkan dosa, benar? Karena jahat itu adalah dosa di mata Tuhan. Dan mungkin di mata manusia jahat itu tidak dosa. Masuk akal enggak? Bisa kan? Karena banyak orang yang jahat juga melakukan hal itu, tidak menganggap itu dosa. Makanya selalu lakukan. Tapi di mata Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan bahwa itu adalah dosa. Dan dosa itulah kebencian. Allah membenci dosa. Membuat Allah benci. Dosa dan kesalahan kita membuat Allah benci. Maka kita haruslah lari, menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Melakukan yang baik di sini banyak hal itu. Tidak perlu saya jajarkan itu. Kita sudah tahu apa itu yang baik sesuai dengan Tuhan. Nah, selanjutnya ciri khas murid Kristus di sini saling mengasihi sebagai saudara dan saling memberi hormat. Ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita kan saudara dalam Tuhan. Amin. Kalau dipikir-pikir kan kita ini, ya, kenapa ada kumpulan orang percaya itu bukan hanya satu suku, bukan hanya satu daerah, bukan hanya satu katakanlah marga, bukan hanya satu warna kulit, bukan hanya satu karakter yang sama, tapi karakter yang berbeda, tetapi diperbaharui, disatukan oleh Tuhan, disatukan oleh kasih Tuhan, menjadi saudara dalam Tuhan. Amin. Kau sahabatku, kau saudara, tak ada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Itu yang membuat kita saudara dalam Tuhan. Bukan maksudnya kita tinggalkan saudara kita, saudara sekandung, enggak. Tapi saudara dalam Tuhan itu adalah saudara yang luar biasa, yang membuat kita ada perasaan yang berbeda, perasaan yang mengerti bahwa kita keluarga dalam Tuhan. Ya. Bisa di tengah keluarga kita tidak saling mengerti, satu ayah satu ibu, benar? Kadang-kadang karena lahan. Kebanyakan kalau di daerah saya, di kampung saya itu biasanya lahan. Tanah setapak ya, lahan setapak direbutkan, sampai bawa pedang, bawa palang. Iya. Oh no.
Sampai ada yang disomasi, sampai hukum, ada yang mati juga dibunuh gara-gara sebidang tanah. Ya kan? Ini yang dapat. Ya kan? Tapi kita nggak persoalkan lagi sebagai anak Tuhan ini, amin. Sebagai saudara dalam Tuhan, kita mengerti bahwa kita satu dalam Tuhan. Kita bersama. Gereja mula-mula begitu. Mereka menganggap semuanya milik mereka bersama. Ya. Mereka saling membagikan, amin. Saling memberkati. Ya. Senang melakukan memberkati. Melayani hamba Tuhan, melayani anak Tuhan. Ya. Dan dikatakan di situ dan saling memberi hormat. Bukan maksudnya cepat ketemu hormat, tidak, atau begini, tidak. Tetapi katakan di situ hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Memberi hormat di sini, hormat ini kita mengerti, hormat ini berarti bagaimana kita menghargai, amin. Menghargai seseorang, menghargai orang lain, menghargai yang lebih tua dari kita. Bukan hanya usianya yang mungkin kita lihat baru kita hormati, tidak. Tapi yang tua, yang kita mengerti bahwa dia senior, mungkin kita melihat ada hal-hal yang memberkati kita, katakanlah, bukan maksudnya menjadi kesombongan, tapi ada satu hal yang membuat kita bangkit, ya. Mengajar kita firman Tuhan dan nasihat-nasihat untuk kita lebih baik, kita lebih hormat, amin. Dan di situ dikatakan bukan hanya lebih hormat itu, tapi apa? Di Jakarta ini terkenal, ada juga dikatakan biasa itu di mobil atau truk apa itu, jangan saling mendahului. Kan gitu. Tapi berbeda, itu kita berbeda dalam hal melakukan hal seperti ini sebagai saudara dalam Tuhan. Ya, kalau mobil itu kan dalam artian jangan saling mendahului, nanti bisa celaka. Tapi kalau Alkitab, inilah bedanya, bahwa kita ini dalam hal seperti ini harus mendahului dalam memberi hormat, ya. Bukan mendahului sombong, saya hebat, tidak. Tapi mendahului untuk menghargai seseorang, amin. Menghormati seseorang. Ini mendahului memberi hormat. Selanjutnya, rajin dan tetap bersemangat. Ayat 12, ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Rajin, roh menyala-nyala. Jangan hendaknya kerajinan kita kendor. Semangat. Semangat dalam hidup ini, semangat dalam hidup. Jangan loyo, amin. Apalagi kita lebih jauh dalam rencana Tuhan, kita harus menyadari ketika Tuhan menolong kita dari hal yang kecil sampai hal yang besar yang tidak mungkin pada pikiran kita Tuhan dimarahi, tapi Tuhan tolong kita, amin. Dari tahap ke tahap. Jangan sampai kita loyo. Harusnya kita lebih bersemangat, ya. Iya. Selanjutnya, ciri khas murid Kristus. Tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Nah, ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, selanjutnya di situ dikatakan bersukacitalah. Ada sukacita, amin. Sukacita menghadapi segala cobaan, tantangan. Tersenyum, smile. Wow. Tersenyum. Tantangan itu, masalah itu nggak bisa kita usir. Amin. Amin. Mari datang. Yeah. Iya. Gak apa-apa. Tapi jangan takut. Yeah. Kenapa? Karena kita ada Yesus. Ada kesesakan. Itu membuat kita bersukacita, ya. Bersukacita dalam pengharapan. Karena kita tahu pengharapan kita adalah Tuhan.
Amin. Pengharapan kita yang tidak bisa dikoyakkan. Pengharapan manusia dikatakan bahwa orang yang berharap manusia itu percuma, karena manusia terbatas. Terbatas dengan makanan, terbatas dengan materi, ya benar? Karena suatu saat dia kaya, besok dia bisa miskin melorot. Melorot apa melarat sih? Melarat. Sama, melorot juga sama. Iya kan gitu. Miskin melorot apa artinya? Satu pengertian memberikan melorot itu malu-malu. Melorot kan malu gitu. Jadi jangan sombong. Saya mau katakan sombong. Iya, kita harus bersyukur, kita punya pengharapan. Bersuka cita dalam Tuhan. Pengharapan kita pasti. Sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Orang sabar itu kan biasanya begini apa? Orang sabar gimana sih geraknya, apa begini ya? Tapi artinya yang dilus-lus, bukan ininya. Kalau ini kan orang keringatan ya, atau stres. Kan gitu. Tapi orang yang sabar, kan gitu. Kenapa di sini dilus? Karena hati di sini. Kenapa? Pengertian dari Tuhan, hati itu adalah tempatnya firman Tuhan. Hati itu tempatnya Tuhan bekerja. Ya kan? Bukan di otak kita. Ketika kita menganggap di otak kita Tuhan bekerja, memang semua hidup kita sih Tuhan bekerja, tapi terutama di hati. Karena fokusnya adalah hati, sentralnya hati. Kalau di sini, waduh, Pak, kita buat di sini Tuhan bekerja, waduh, enggak lah. Bisa kita akal-akalin dia kan, siasatin, kita rekayasa firman-Nya, kan? Macam-macam kita buat, atau kelabui hamba Tuhan dengan cara orang itu. Tapi Tuhan bekerja di hati kita. Hey! Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ciri khas murid Yesus bertekun dalam doa. Doa aja. Doa ini berbicara, ini kita akan menutup mata. Dunia menutup mata, tapi bukan harus menutup mata berdoa, ada juga yang buka mata. Ya. Jangan nanti dipikir itu ada orang mengatakan harus tutup mata berdoa. Saya mau katakan ini sesuai dengan firman Tuhan, bukan ajaran pribadi atau cara teologi ya, tidak. Tapi berdoa itu juga bisa buka mata. Tutup mata itu adalah secara khusus. Kalau yang berdoa dalam buka mata ketika kita berperang mengusir setan, kita tutup mata begini, setannya bisa jolok mata kita, kan gitu ya. Tengking dalam nama Yesus. Yang penting hati kita connect dengan Tuhan, amin. Iman kita connect dengan Tuhan. Tekun dalam doa. Contohnya seperti siapa itu dalam 1 Samuel di sana dikatakan seorang perempuan, Hana merindukan momongan. Ya. Hana dikerjain oleh Penina, madunya, ya. Yaitu istri mudanya si Elkana. Di dalam 1 Samuel kita lihat itu. Di kalangan orang Israel kalau tidak ada anak itu terasing, ya, itu tidak ada gunanya, ya kan? Itu tidak dihargai, tidak dihormati, karena mereka harus punya keturunan. Diasingkan itu. Betapa pedihnya hati Hana, karena madunya mengusik-usik dia. Kamu tidak punya anak, kamu gini kan gitu. Ya. Supaya apa? Supaya tinggalkan suaminya, ya kan? Elkana. Ya kan? Apa Hana kalah dengan itu? Tidak. Dia datang kepada Tuhan, rumah Tuhan. Jauh di Silo, dia datang ke Silo, di rumah Tuhan waktu itu. Berdoa.
menangis dia di situ. Dia tidak peduli dengan imam di situ. Ketika dia komat kami mulutnya berdoa sejadi-jadinya mohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan supaya dia punya anak satu kerinduannya. Orang menganggap dia sudah rada-rada, sudah gila gitu ya. Kok dia itu komat kami mulutnya. Dan Imam Eli melihat itu. Imam Eli heran. Dikira dia mabuk. Dikira dia gila. Oh, ini udah imam ini loh. Imam Eli, imam. Hamba Tuhan. Nah, artinya apa? Semua manusia sama, amin. Tapi ketika sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia tidak berpaut kepada Tuhan, tidak minta kepekaan dan Roh Allah bekerja, dia akan rada-rada. Iya. Saya tidak menjudge, tapi Alkitab berkata begitu. Ada begitu. Makanya harus dekat kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan, amin. Berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga Imam Eli pikir dia mabuk, gila. Apa kata anak? Saya bukan mabuk. Saya menyembah Tuhan. Saking hatinya itu, khusyuk, berdoa. Saking hatinya melekat kepada Tuhan. Saking hatinya benar sungguh-sungguh menghampiri Tuhan supaya dia punya anak. Maka mulutnya komat kami. Itu kesungguhan. Maka Tuhan mendengar doanya Hana. Amin. Wow. Akhirnya Hana punya anak, namanya siapa? Samuel. Nah, Samuel itu ya bukan secara kebetulan juga itu. Hari ini juga disampaikan kepada kita. Samuel itu artinya dipanggil. Panggil Tuhan menjadi pelayan. Ketika waktu Imam Eli bersama Samuel, ada dia panggil Samuel sampai berapa kali. Datang dia ke Imam Eli, Tuhan memanggil saya. Tidak. Sekali lagi, tidur lagi kamu. Samuel. Datang lagi, Tuhan memanggil saya. Tidak, 3 kali. Tidak, kalau nanti panggil lagi, bilang aja ini aku Tuhan. Utuslah, ini aku Tuhan, saya siap. Ketika dipanggil ini aku Tuhan, Imam Eli tahu bahwa itu tuh Tuhan. Jadi kita harus peka pada suara Tuhan, amin. Panggilan Tuhan. Maka kita harus selalu berdoa. Karena Tuhan akan menolong kita dalam kesusahan. Waktunya kita tidak tahu, tapi waktu Tuhan pas bagi setiap kita. Bukan kita yang buat pas, tapi Tuhan yang buat pas. Ketika kita buat pas waktu Tuhan, repot hidup kita. Tapi kalau Tuhan memberikan waktu itu, kita berkata bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Indah pada waktunya. Roma 8 ayat 18 kita melihat di situ bahwa pengharapan kita, sekalipun kita menderita di dunia ini, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kasih yang akan datang. Sabar dalam pengharapan. Kita bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Kita menyadari hari ini dari azan bersama-sama. Saya katakan tadi, kita punya telinga sama bisa mendengar, tapi Tuhan mau bukan hanya telinga mendengar, tapi sama-sama kita diberkati Tuhan. Kasih yang tidak pura-pura itu ciri khas sebagai murid Kristus. Kasih yang berbeda. Kasih bukan karena rasa-rasa. Kasih karena Kristus yang menjamah hati kita. Karena Kristus bekerja. Dan selanjutnya menjauh yang jahat. Dan next harus ada action melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan kepada kita, dan saling mengasihi sebagai saudara dan saling memberi hormat, saling mengasihi dan mendahului memberi hormat, menghargai lebih dahulu, menghargai orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Dan tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun
dalam doa. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.